Oke, selamat datang di panduan lengkap standar instalasi Excel Smart RAN. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas setiap detail yang paling penting untuk memastikan setiap site dibangun dengan standar tertinggi. Yuk kita langsung mulai. Pernyataan ini bukan sekedar slogan loh. Ini adalah DNA yang tertanam di setiap baut dan kabel yang kita pasang. Ini bukan cuma soal mengikuti aturan, tapi tentang menciptakan sebuah standar keunggulan yang jadi patokan di industri. Ujung-ujungnya, tentu saja keandalan layanan buat jutaan pelanggan kita. Semua yang akan kita bahas nanti semuanya berdiri di atas 3 pilar ini. Gini deh, bayangin aja kita lagi bangun gedung pencakar langit. Presisi itu cetak birunya harus diikuti sampai ke titik koma. Kualitas itu material terbaik yang kita pakai, nggak ada kompromi. Dan kepatuhan itu adalah jaminan setiap aturan konstruksi ditaati. 3 hal ini adalah fondasi dari jaringan yang super andal. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari prinsip dasarnya, lalu kita masuk ke jantungnya site, yaitu instalasi indoor. Setelah itu kita naik ke menara buat lihat instalasi outdoor, terus kita cek detail-detail penting kayak pelabelan, dan terakhir kita tutup dengan proses pembuktian akhir atau ATP. Oke, kita mulai dengan aturan main nomor 1 yang paling fundamental, patuh 100% sama desain. Di dunia XLM Smart, dokumen desain itu udah kayak kitab sucinya instalasi. Poin kuncinya di sini ada standarisasi total. Setiap detail dari design pack, book, atau bill of quantity sampai ke site model itu wajib diikuti. Nggak ada ceritanya komponen dianggap sepele. Posisi kabinet, jenis kabel, bahkan tipe skrup pun semuanya sudah ditentukan. Tujuannya apa? Simple. Konsistensi, gampang di-maintenance, dan performa yang bisa ditebak di ribuan site. Nah, sekarang kita masuk ke ruang mesinnya, ke dalam kabinet. Tempat ini bisa kita anggap sebagai jantung sekaligus otaknya seluruh operasi site. Apapun yang terjadi di sini, itu yang akan menentukan stabil dan andal atau tidaknya layanan kita. Coba perhatikan baik-baik urutan pemasangan di kabinet baru ini. Ini presisi banget loh. Mulai dari unit power di paling atas, turun ke distribusi daya, baru deh otaknya yaitu BBU, terus unit monitoring, dan paling bawah itu peralatan transmisi. Tata letak ini bukan acak ya. Ini semua udah dirancang buat sirkulasi udara yang optimal, akses yang gampang, dan standarisasi di semua site. Kalau BBU tadi itu otaknya, maka sistem power ini adalah jantungnya. Si rectifier ini tugasnya mengambil listrik AC dari PLN yang kadang naik, turun, dan mengubahnya jadi daya DC minus 48 volt yang super stabil. Inilah darah yang mengaliri setiap komponen di site. Tanpa daya yang bersih dan stabil ini, ya udah lumpuh semua sistemnya. Nah, ini nih salah satu poin paling krusial dalam instalasi power dan sering banget jadi sumber kesalahan. Bayangin skenarionya, mati lampu, kita harus hemat daya baterai kan? BLVD akan otomatis mutusin daya ke perangkat non-kritis kayak transmisi duluan. Sementara itu, LLVD akan berjuang mempertahankan perangkat inti kayak BBU dan RRU tetap hidup selama mungkin. Salah colok di sini, fatal. Bisa-bisa site kita mati lebih cepat dari yang seharusnya. Baterai litium ini aset mahal, jadi perlakuannya harus spesial. Pertama, mereka harus dipasang di rak penyangga, haram hukumnya ditumpuk. Kabel komunikasi BMS-nya juga harus disambung seri, biar semua baterai bisa ngobrol. Fitur keamanannya wajib diaktifkan. Dan yang paling teknis, koefisien pengisiannya harus diset dengan benar biar umurnya panjang. Oh ya, dan ingat, grounding selalu nomor 1, pasang dulu sebelum nyalain MCB. Oke, sekarang kita keluar ruangan dan naik ke atas menara. Disinilah perangkat kita berhadapan langsung dengan panas, hujan, dan angin. Jadi daya tahan dan pengerjaan yang super teliti itu jadi kunci utama untuk performa jangka panjang. Di sini kita bisa lihat, rapi itu bukan cuma soal enak dilihat. Rapi itu adalah wujud dari kualitas. Kabel diikat tiap 1,5 meter biar nggak rusak karena getaran. Kabel power dipisah dari kabel data biar nggak ada interferensi. Kabel fiber optik yang rapuh wajib dilindungi pipa konduit. Dan sisa kabel yang digulung rapi, itu bukan cuma soal estetika, tapi biar nggak gampang rusak dan memudahkan maintenance nanti. Cuma satu angka di layar, tapi angka ini, teman-teman, sama sekali nggak bisa ditawar. 16 mm persegi. Ini adalah ukuran minimal kabel grounding untuk semua perangkat outdoor. Grounding itu fitur keselamatan paling vital di menara, dan ukuran segini memastikan ada jalur aman buat arus liar, misalnya waktu ada sambaran petir. Jangan pernah dikurangi. Melindungi konektor dari air itu vital banget. Lupakan selotip hitam yang gampang lepas.
Kita pakai metode yang jauh lebih canggih, cold shrink. Caranya simple tapi efektif banget. Tinggal bersihkan konektor, pasang tubingnya, terus tarik tali spiralnya pelan-pelan. Nanti dia akan menyusut sendiri, menciptakan segel kedap air yang sempurna, melindungi konektor dari hujan dan embun bertahun-tahun. Instalasi yang paling hebat sekalipun bisa jadi mimpi buruk kalau nggak ada yang tahu kabel A nyambung kemana. Nah, di bagian ini kita bahas detail yang sering dianggap remeh padahal penting banget, pelabelan dan keamanan. Biar saya perjelas, label itu bukan saran, bukan pilihan. Ini wajib hukumnya. Tulisan tangan pakai spidol nggak diterima. Setiap kabel, setiap perangkat harus punya label yang dicetak profesional, tahan air dan tahan cuaca. Tujuannya simpel, kalau ada teknisi datang buat perbaikan 5 tahun lagi, dia harus bisa identifikasi setiap sambungan dalam hitungan detik, bukan jam. Nah, biar nggak ada yang bingung, standarnya sudah menyediakan format yang spesifik banget. Seperti yang bisa dilihat, label ini ngasih info penting, kayak port sumbernya dari mana, tujuannya kemana, dayanya dari mana. Ini udah kayak KTP mini yang nempel di setiap kabel, jadi semua orang pakai bahasa yang sama. Kita tahu aset di set telekomunikasi itu mahal dan sering jadi incaran. Makanya pemasangan sabuk pengaman ekstra di kabinet dan terutama di unit baterai itu jadi langkah yang wajib. Anggap aja ini lapisan pertahanan fisik tambahan buat melindungi investasi dan menjaga layanan tetap jalan. Oke, semua pekerjaan fisik udah beres. Kabel udah rapi, perangkat udah nyala, tapi gimana kita tahu hasilnya beneran sempurna? Jawabannya ada di proses penerimaan atau ATP. Ini bukan sekedar tes biasa, ini adalah momen pembuktian berbasis bukti. ATP itu pada dasarnya adalah checklist super detail. Setiap item dari kencangnya baut sampai hasil tes performa harus diverifikasi. Dan kata kuncinya adalah didokumentasikan. Bukan cuma bilang, Pak sudah beres, tapi Pak ini fotonya, ini datanya. Nggak ada bukti, ya berarti belum lulus. Sesimpel itu. Nggak semua kesalahan itu bobotnya sama. Kalau ada temuan kritis, misalnya salah pasang grounding, wah itu auto tolak, nggak ada negosiasi. Kalau major, kayak arah antena miring sedikit, itu mempengaruhi performa dan harus diperbaiki. Nah, kalau minor, misalnya labelnya kurang rapi, masih bisa diterima, tapi tetap dengan catatan perbaikan. Sistem ini memastikan kita fokus ke hal yang paling berdampak. Ini beberapa contoh nilai rapor yang harus dicapai. VSWR di bawah 1.3. Itu artinya sistem antena kita sehat. RSSI menunjukkan sinyal diterima dengan baik. Dan yang paling penting, saat serah terima, nggak boleh ada satupun alarm yang nyala di sistem. GPS juga harus bisa nangkep minimal 5 satelit biar sinkronisasi waktunya akurat. Pekerjaan di lapangan mungkin sudah selesai, tapi prosesnya belum berakhir. Setiap aset baru, entah itu antena, modul, baterai, wajib ditempeli label aset dan nomor serinya dicatat. Data ini kemudian wajib diinput ke database pusat kita, NIMS. Tanpa pembaruan data ini, pekerjaan dianggap belum selesai 100%. Jadi, setelah kita lihat semua standar ini, dari presisi desain sampai ke pembuktian di ETP, pertanyaannya kembali lagi ke kita semua yang ada di lapangan. Ini bukan cuma soal menyelesaikan pekerjaan, tapi tentang membangun sebuah mahakarya, fondasi jaringan yang andal untuk masa depan. Pertanyaannya adalah, apakah instalasi Anda siap untuk menghadapi pembuktian ini?